Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. bagaimana Selamat kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Ibu harapannya kita semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas, belajar dengan baik, dan tetap semangat. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah pada siang hari ini kita berjumpa lagi untuk membahas terkait dengan materi jurnal umum pada perusahaan jasa. Nah, namun sebelum kita lanjut pada materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, nah untuk absensi, Ibu sudah kirimkan link absensi di grup chat ya, teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa masuk ke link tersebut untuk daftar absensi. Seperti itu? Ya, Bu. Oke, selanjutnya untuk teman-teman yang sekiranya tidak kendala sinyal, bisa on cam ya, teman-teman ya. Nggih, Bu. Oke. Mohon maaf, Bu, nggak bisa on cam. Oh ya, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kita langsung saja mulai pada materi pembahasan kita, yaitu jurnal umum pada perusahaan jasa. Sebelumnya teman-teman sudah belajar atau sekilas membaca terkait materi ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, di sini saya mau mengingatkan bahwa pada pembelajaran Ibu, untuk hari ini dan seterusnya, Ibu mengingatkan bahwa keaktifan kalian, sangat saya harapkan di sini. Jadi mau bertanya atau menjawab, pokoknya diskusi aktif. Karena nanti jika teman-teman yang aktif akan diberi nilai plus atau nilai tambahan untuk, nilai akhir semester. Seperti itu ya, teman-teman ya? Nggih, Bu. Oke. Nah, di sini Ibu mau bertanya, apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan jurnal umum? Monggo, silahkan teman-teman yang mau berpendapat. Ya, monggo April. Silahkan April. Jurnal umum adalah jurnal untuk mencatat transaksi pada periode tertentu. Oke, ada penjelasan lain atau tambahan lain dari teman-teman? Tidak ada? Oke, sebelumnya Ibu mau izin share screen sebentar ya. Oke, sudah muncul PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, nah untuk pengertian jurnal umum, tadi yang disampaikan oleh Mbak April itu benar sekali. Jadi, di sini pengertian jurnal umum secara bahasa, kata jurnal umum berasal dari bahasa Prancis, yaitu jour, yang artinya hari. Kemudian secara istilah, jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat sejumlah transaksi keuangan yang dilakukan pada waktu periode tertentu. Kemudian untuk jurnal umum juga bisa diartikan sebagai buku harian yang digunakan oleh perusahaan yang di dalamnya berisi catatan-catatan transaksi yang terjadi secara keseluruhan. Suara Ibu jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Nah, jurnal umum ini dibuat oleh perusahaan dengan tujuan untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan pencatatan terhadap dampak ekonomi yang ditimbulkan dari sejumlah transaksi keuangan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian, apakah di sini ada yang tahu apa itu fungsi dari jurnal umum? Saya, Bu. Oke, monggo. Siapa Mbak Azizah ya? Nggih, Bu. Fungsi dari jurnal umum itu salah satunya untuk mencatat. Oke, ada yang lain?
Ada yang mau berpendapat Tidak, lain? Bu. Tidak tahu. Belum tahu, Bu. Oke, nah Belum eh, tahu, Bu. benar yang dikatakan oleh Mbak Azizah. Fungsi jurnal umum itu salah satunya ada fungsi mencatat. Namun secara keseluruhan, fungsi jurnal umum itu ada 5. Yang pertama yaitu fungsi historis, kemudian fungsi mencatat, ketiga fungsi analisis, kemudian fungsi instruktif, dan fungsi informatif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fungsi historis itu? Yaitu untuk mencatat transaksi sesuai dengan tanggal terjadinya. Jadi transaksi-transaksi yang terjadi nanti disusun sesuai dengan tanggal yang terjadi secara kronologis. Jadi tanggal tidak boleh acak-acakan ya, harus urut. Karena nanti juga akan berpengaruh pada proses-proses selanjutnya seperti itu ya. Kemudian untuk fungsi mencatat, yaitu mencatat transaksi secara lengkap dan terperinci. Jadi di dalam transaksi itu kan pasti mengandung memuat informasi tanggal, kemudian nama akun, nominal, debit dan kredit seperti itu. Kemudian fungsi analisis, menganalisis berbagai transaksi, yaitu menganalisis akun mana yang masuk debit, akun mana yang masuk kredit, seperti itu. Kemudian nomor 4 yaitu fungsi instruktif, yaitu memberi perintah untuk memposting ke buku besar. Jadi setelah transaksi-transaksi tersebut dimasukkan ke dalam jurnal umum, nanti akan dilanjutkan dimasukkan ke dalam buku besar. Jadi nanti di buku besar akan dikumpulkan ke dalam akun-akun yang sejenis, misalkan kas semua, kemudian perlengkapan semua seperti itu. Kemudian fungsi informatif, yaitu memberi keterangan secara jelas dan apa adanya sesuai dengan transaksi yang terjadi. Oke, selanjutnya yaitu manfaat jurnal umum. Nah, manfaat jurnal umum itu ada 4. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah akan menimbulkan penambahan atau pengurangan suatu akun. Kemudian yang kedua yaitu untuk melihat keseimbangan saldo antara sisi yang di debit dan sisi yang di kredit. Jadi jurnal umum itu sisi debit dan sisi kredit itu harus seimbang ya. Kalau tidak seimbang berarti terjadi kesalahan. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengetahui jumlah saldo yang akan dicatat pada satu atau lebih akun. Kemudian yang terakhir yaitu bisa dibuat tanda atau referensi untuk mengetahui apakah suatu transaksi sudah diposting ke buku besar atau belum. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Belum. Oke, kalau belum sudah cukup jelas ya. Oke, saya Insya Allah lanjut. jelas. Nah, di sini ada mekanisme debit dan kredit. Nah, di sini yaitu salah satu materi yang sangat penting bagi kalian karena di sini kalian harus memahami. Kalau tidak memahami, tidak hafal, itu kalian akan mengalami kesulitan untuk belajar akuntansi. Nah, pola pencatatan transaksi dalam jurnal diatur dalam sebuah mekanisme debit dan kredit. Pengertian debit dalam akuntansi menunjukkan sisi sebelah kiri. Biasanya debit itu terletak di sebelah kiri atas dan kredit itu menunjukkan sebelah kanan bawah. Nah, teman-teman harus hafal terkait dengan harta, utang, modal, pendapatan, beban. Jika harta itu bertambah masuk kemana, kemudian berkurang itu masuk kemana, debit atau kredit, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Prinsip dasar pembuatan jurnal umum. Nah, di sini ada 5 prinsip. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi bukti transaksi keuangan. Nah, biasanya transaksi itu pasti ada misalkan kwitansi, kemudian faktur, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu menentukan akun-akun apa saja yang terpengaruh. Nah, misalkan ada transaksi pembelian perlengkapan. Nah, itu perlengkapan itu termasuk akun yang mana, digolongkan akun yang mana, aktiva atau modal atau hutang, pendapatan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu menetapkan penambahan atau pengurangan terhadap suatu akun. Kemudian yang keempat yaitu tentukan apakah harus mendebit atau harus mengkredit akun yang bersangkutan. Misalkan tadi perlengkapan bertambah, kalau perlengkapan itu kan termasuk akun aktiva. Nah, jika bertambah itu masuk ke debit. Kemudian karena kita membayar secara langsung, kas berkurang, jadi harta berkurang menjadi di kredit. Seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu catat transaksi ke dalam jurnal umum. Selanjutnya,
ini adalah bentuk dan penulisan jurnal umum. Nah, bentuk jurnal umum sendiri di sini ada tanggal, nama akun, referensi, debit, dan kredit. Untuk tanggalnya sendiri, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa penulisan tanggal harus dicatat secara berurutan atau kronologis sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi itu. Kemudian yang kedua yaitu nama akun. Diisi dengan nama akun yang didebet, ditulis terlebih dahulu. Jadi, misalkan tadi perlengkapan bertambah di sisi debit, berarti yang ditulis perlengkapan terlebih dahulu. Kemudian untuk baris di bawahnya ditulis akun yang dikredit. Tadi kas, berarti kas ditulis di kredit sebelah kanan. Kemudian yang ketiga itu referensi, diisi nomor kode akun, tetapi ingat nomor kode akun ini diisi hanya jika akan diposting ke dalam buku besar. Kemudian yang keempat dan kelima yaitu diisi dengan jumlah nominal sesuai dengan transaksi yang terjadi. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan dari jurnal umum. Di sini ada keterangan perusahaan mana, kemudian jurnal umum, ada general jurnal, kemudian periodenya. Terus di dalam tabelnya itu sendiri terdiri dari 5 kolom, yaitu tanggal, keterangan, akun-akunnya, kemudian refs, kemudian debit dan kredit. Isinya nominal-nominal sesuai yang terjadi di transaksi, seperti itu. Kemudian ini ada contoh soal dan penyelesaian. Silahkan teman-teman yang mau menjawab, mau membantu menjawab. Siapa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Jurnalnya Kurang jelas. Oke. pada modal, Bu, 4 juta. Modal di sisi? Kasnya tuh debit, terus modalnya itu kredit. Sebesar? Sebesar 4 juta. Oke. Ya, benar sekali menurut Mbak Dian ya, Mbak ya. Jadi jawabannya Ya, itu untuk jurnal umumnya pada tanggal 1 Mei 2006, nama akunnya yaitu kas di sisi debit, kemudian modal di sisi kredit mencorok ke sebelah kanan, dengan masing-masing itu nominalnya 4 juta. Seperti itu. Oke, lanjut. Yang kedua, ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, siapa? Husna, Bu. Oke, sebutkan nama ya kalau mau menjawab ya. Silakan Mbak Husna. Jadi jurnalnya sewa dibayar di muka di sisi debit sebesar 1.200.000. Ya. Kemudian di sisi kredit sebesar 1.200.000. Oke, di sisi kredit itu akun apa, Mbak? Kas, oke. Ya, benar sekali. Betul. Lah, kalian luar biasa ya. Jadi, sesuai dengan jawaban dari Mbak Husna, jadi jurnalnya seperti ini. Pada tanggal 2 Mei 2006, sewa dibayar di muka. Karena sewa dibayar di muka ini termasuk harta, karena piutang, jadi karena bertambah itu dimasukkan ke dalam sisi debit. Kemudian karena kita membayar, berarti kas berkurang di sisi kredit dengan masing-masing 1.200.000. Selanjutnya yang ketiga, ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Reza Ayu. Bagaimana Mbak jurnalnya Mbak? Jurnalnya itu pada tanggal 10 Mei 2006, kas di sisi debit sebesar 300. Ya. Dan untuk di sisi kredit itu ada pendapatan sebesar 300. Iya, benar sekali menurut Mbak Za ya, Mbak Reza Ayu. Oke, yang di sini tanggalnya itu 10 Mei 2006, kemudian nama akunnya kas, karena kita mendapatkan pendapatan, maka kas bertambah, yaitu di sisi debit, kemudian pendapatan bertambah itu di sisi kredit, dengan masing-masing nominal yaitu 300.000. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Setelah tadi Ibu sudah menjelaskan ada pengertian, kemudian ada fungsi, manfaat dari jurnal umum, kemudian tadi sudah mengerjakan contoh soal, setelah penyelesaiannya. Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya. Bu.
Mbak siapa? Farah Saya ya? Bu Farah Dwi. Ya, Ya, silahkan. absen 7 Bu. Ya, Izin bertanya Bu. ya, silahkan. Sebentar Bu. Apa yang terjadi jika transaksi itu dicatat langsung ke dalam buku besar Bu tanpa jurnal? Oke, ini Terima pertanyaan yang kasih. ini pertanyaan yang sangat bagus ya teman-teman ya. Jadi apa yang terjadi jika transaksi-transaksi tersebut langsung dimasukkan ke dalam buku besar tanpa jurnal ya? Ya Mbak Farah ya? Iya Bu. Oke, di sini saya akan jelaskan kenapa apa yang terjadi jika transaksi itu langsung dimasukkan ke dalam buku besar. Nah, jika transaksi-transaksi itu dimasukkan ke dalam jurnal, itu akan dimasukkan ke dalam satu wadah. Jadi langsung dimasukkan ke dalam jurnal. Jadi kita bisa tahu kasnya berapa, kemudian letaknya di mana, debit atau kredit, seperti itu. Tetapi jika kalau dimasukkan ke dalam buku besar, nah nanti pasti itu akan menimbulkan kesulitan ke depannya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita langsung memasukkan ke dalam buku jurnal, terus ada kesalahan-kesalahan, itu akan menyulitkan kita mencari letak kesalahannya itu di mana. Ini kok nominalnya segini, seharusnya segini, seperti itu. Nah, contoh kesalahan-kesalahannya itu seperti salah dalam memasukkan debit kreditnya, misalkan seharusnya di debit, malah diletakkan di kredit, seperti itu, Mbak Farah. Sudah jelas, Mbak? Seperti itu. Sudah Bu, terima kasih. Oke, baiklah. Mungkin karena pertemuan pada siang hari ini sudah hampir habis waktunya, saya rasa sudah cukup saja untuk pertemuan ini. Mungkin nanti jika teman-teman ada yang belum paham atau ada yang perlu ditanyakan, bisa chat saja di grup WA atau chat grup ya teman-teman ya. Baik, Bu. Oke, selanjutnya di slide terakhir. Ini ada tugas untuk kalian. Ada tugas untuk kalian. Nah, di sini kalian disuruh untuk membuat jurnal umum sesuai dengan transaksi-transaksi yang terjadi. Nah, nanti tugas ini bisa ditulis tangan atau diketik, terserah kalian, yang penting jelas dan rapi. Kemudian nanti dikumpulkan dalam bentuk file PDF. Ya, teman-teman ya. Di sini siapa ketua kelasnya? Baik, Bu. Aziza, Bu. Mbak Aziza, oke Mbak Aziza. Nanti Mbak Aziza bisa koordinir satu kelas untuk mengumpulkan dulu tugasnya di Mbak Aziza. Nanti Mbak Aziza baru kumpulkan ke saya melalui email ya Mbak ya. Nanti emailnya saya chat di grup WA seperti itu. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Untuk Bu. pengumpulannya paling terlambat besok jam 12 siang ya teman-teman ya. Siap, Bu. Ya. Karena waktunya sudah hampir habis, saya rasa saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas terkait dengan materi buku besar. Seperti itu. Terima kasih atas partisipasi kalian. Hari ini kalian luar biasa, tetap semangat. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.